Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk membahas mengenai kemudahan kita untuk menerima dan menyebar informasi dari sosial media yang kalau nggak diikuti dengan fact checking akan berujung pada disinformasi dan misinformasi. Yuk sama-sama kita bahas mengenai fact checking di era kemudahan sosial media dalam menyebar informasi. Sebelumnya aku mau tanya dari kalian semua yang ada di sini, pasti kalian main media sosial dong. Pasti punya akun media sosial kan? Nah, kalau misalkan aku persempit lagi aplikasinya menjadi Twitter, aku pengen tahu dari kalian ada nggak sih pemain Twitter di sini, pengguna Twitter di sini? Nah, untuk kalian pengguna Twitter, kalian sadar gak sih kalau misalkan di aplikasi tersebut kita mudah banget yang namanya menerima opini dan menyampaikan opini kita. Apalagi memang di Twitter sendiri itu nggak mengharuskan tweet atau postingannya itu berupa media kayak Instagram. Aku sendiri pengguna Twitter dari 2019 dan hingga saat ini aku masih menggunakan aplikasi tersebut. Dari pengalaman aku selama kurang lebih 5 tahun scrolling timeline, satu hal yang aku sadar, kita mudah banget untuk dapat informasi dari Twitter. Entah itu informasi yang lagi booming, informasi terbaru, atau bahkan informasi yang udah lewat yang tiba-tiba dibahas lagi oleh satu akun dan banyak dibicarakan oleh netizen lain sehingga kasusnya naik lagi dan menjadi trending topic. Mudah dipahami menjadi salah satu alasan kita jadi nyaman banget untuk mencari informasi, tragedi, atau peristiwa mengenai apapun di Twitter. Nah, sebenarnya hal ini yang tricky banget nih teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi di awal, di Twitter itu sendiri kita mudah banget yang namanya beropini. Sehingga kita cenderung sulit untuk membedakan mana fakta dan mana opini si pengguna dalam suatu tulisan. Beda halnya dengan penulisan jurnal ataupun artikel yang memang ditulis secara objektif berdasarkan hasil penelitian. Di Twitter sendiri kita bisa mencampur fakta dan opini kita dalam suatu tulisan yang kita buat. Dan kalau kita nggak memiliki pemahaman mengenai pentingnya fact checking dari informasi yang kita terima tersebut, akan berujung pada kita yang akan mudah banget terkena hoax, seperti false context, konten menyesatkan, bahkan konten palsu. Contohnya di tahun 2020 terjadi kebakaran di gedung Kejaksaan Agung. Tetapi beberapa akun menyebarkan informasi tersebut dan menyebutkan kebakaran tersebut terjadi di gedung KPK dan kebakaran tersebut terjadi karena ingin adanya pemutihan gedung KPK dan semacamnya. Itu jelas salah teman-teman. Kalau misalkan kita nggak fact checking dari informasi tersebut, kita mungkin akan percaya, oh ternyata kebakarannya di gedung KPK. Sangat fatal kan? Sebagai pemuda-pemudi di era digitalisasi yang memang diharuskan untuk update mengenai informasi yang ada, kita memerlukan kemampuan literasi yang baik. Fondasi dari kemampuan literasi yang mumpuni adalah dengan berpikir kritis yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, evaluasi informasi dari sumbernya. Ketika kita mendapatkan suatu informasi, validasi kebenaran informasi tersebut serta kredibilitas sumber informasi. Ketika kita mendapat informasi dari sebuah tulisan di sosial media, identifikasi poin-poin kuat dan poin-poin lemah dari sebuah ide atau argumentasi dan cari bukti pendukung atas ide atau argumentasi tersebut sehingga kita bisa membedakan mana fakta dan mana opini si pengguna. Yang kedua, lihat konteks. Baca berbagai sumber untuk memperkaya pengetahuan dalam suatu topik. Berpikir melampaui situasi saat ini dan lihat konteks untuk memberikan gambaran yang lebih luas. Langkah paling mudah untuk mencegah kesesatan informasi adalah mencari tahu sumber informasi. Kita tetap bisa menggunakan sosial media untuk mencari informasi terkini
Dengan catatan penting bahwa kita wajib melakukan fact checking. Kita harus membangun kebiasaan untuk melakukan fact checking atas informasi yang kita terima dari sosial media. Jadi biasakan untuk evaluasi informasi yang kita terima ya teman-teman. Sekian dari saya, aku Sifatiana Fauzia, pamit undur diri. Kurang lebihnya aku ucapkan mohon maaf. Terima kasih.